Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu dalam rangka untuk mendoakan dan mengenang 40 hari wafatnya almarhumah Sri Rejeki Rosdianti yang lahir di Bandung pada 2 Maret 1969 dan wafat pada 28 Oktober 2024, 40 hari yang lalu dalam usia 55 tahun. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudi hadir untuk mendoakan almarhumah dan keluarga yang ditinggalkan, juga mendoakan kita semua. Acara ini terselenggara tidak hanya secara luring di luar jaringan di mana kita hadir langsung pada hari ini, tapi juga secara daring, secara online, di mana hadir juga teman-teman dari Malaysia, dari Brunei Darussalam, Alhamdulillah. dan tentu saja dari Indonesia. Semuanya adalah sahabat-sahabat almarhumah, juga sahabat kita semua. Pada hari ini kita akan mendoakan almarhumah dengan membacakan surat Yasin dan nanti akan dipimpin tahlil dan doa oleh Pak Haji Romli. Tentu dengan doa yang kita sampaikan, mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah, Amin. mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Begitu juga doa untuk keluarga yang ditinggalkan, saya dan anak-anak, termasuk juga keluarga besar Pak Sani Suwito di Bandung, mudah-mudahan sabar, tabah, dan tawakal, serta juga doa untuk kita semua bahwa kita pada akhirnya juga akan kembali kepada Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai informasi juga bahwa almarhumah memang seorang guru IPS, ilmu pengetahuan sosial, dan juga guru sejarah di SMP dan SMA Lab School UPI Kampus Cibiru. Mudah-mudahan dengan profesi almarhumah sebagai guru, sebagaimana dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa amal perbuatan yang bersangkutan, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh itu benar-benar akan mengantarkan almarhumah tenang di alam barzah. Amin. Dan Amin. sebagai info juga bahwa almarhumah adalah istri saya dan juga anak-anak. Sebagaimana nampak dalam buku ini, kami yang selalu mencintai dan mendoakan almarhumah. Saya sebagai suaminya, Andi Suwirta, dan almarhumah meninggalkan 3 orang putra dan putri, yaitu Suci Nur Anissa Putri Rahayudianti, kemudian Suci Nuraihan Gadis Ajahra, dan Muhammad Azan Satria Putra. Orang tua dan keluarga almarhumah juga hadir pada malam hari ini, yaitu Bapak Sani Suwito di Bandung, Ibu Suwarti binti Sukarmin, Bandung, Mayor Jenderal Joko Hadi Susilo, SIP dan keluarga, Jakarta, masih dalam perjalanan, Ika Lestari Damayanti, SPD MAPSD dan keluarga di Bandung, dan Aji Indra Prahasto dan keluarga di Bandung yang hadir juga pada malam hari ini. Dan juga Bapak Ibu mertua dan keluarga almarhumah Kaim bin Saleh, dah almarhum di Subang,
Temi binti Suminta, almarhumah di Subang juga. Syria, ada almarhum di Karawang. Tarpi Rohaini, almarhumah di Subang. Wastini Widaningsih dan keluarga di Tambun, serta Ika Sartika Dewi dan keluarga di Bekasi. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang akan mendoakan almarhumah dan keluarga yang ditinggalkan, serta kita semua. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu barangkali supaya tidak membuang waktu, saya serahkan saja acara untuk memimpin membaca Yasin dan doa, atau barangkali mau ada takziah sepatah dua kata kepada Pak Haji Romli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Kami hormati kita keluarga dan juga famili Andai Tolan, Bapak, Ibu-ibu yang sama-sama mengharap rahmat Allah SWT, sama-sama mengharap ridho Allah SWT. Pada malam ini alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah SWT dapat bersilaturahim di rumahnya Bapak Dr. Andi Swirta, yang mana beliau mengundang kita sama-sama untuk sama-sama mendorong doa khususnya kepada almarhumah Ibu Sri Rezeki Rosdianti binti Adi Sundarto, yang mana beliau pada tanggal 28 Oktober 2024 telah meninggal dunia, dan alhamdulillah telah dimakamkan di pemakaman RW 17 di Cikoneng. Kita ketahui bahwa apa yang dikatakan oleh Allah SWT bahwa setiap yang bernyawa insya itu akan mengalami kematian. Kematian itu kapan, di mana, cara, itu semuanya adalah rahasia Allah SWT. Sebagai manusia, hanya tugasnya adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan semata-mata kami menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan henti kita untuk saling memelihara, mengingatkan tausiah untuk tetap memelihara dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah SWT. Tentunya kita dengan nilai takwa melaksanakan perintah dari Allah SWT dan menjauhi dan meninggalkan semua baik dalam Allah SWT. Insya Allah dengan takwa kita akan tetap mendapat ridho Allah SWT. Pada kesempatan ini juga akan saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW, yang mana artinya jaga 5 perkara sebelum kedatangan 5 perkara. Yang pertama, jaga sehat sebelum kedatangan masa sakit. Yang kedua,
masa muda sebelum kedatangan masa tua. Yang ketiga, masa sempat sebelum masa sempit atau apa pakeu. Kemudian eh, pada saat kita jaga sehat sebelum kita sakit ya tadi ya. Kemudian jaga hidup sebelum kita mati. Ya, ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu telah mengingatkan kepada hambanya, kepada pengikutnya. Itu yang perlu kita pedulikan. Insya Allah kita sudah melakukan perintah Allah, menjalankan Allah, kemudian kita melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Tentunya pada saat kita sehat sebelum kita sakit. Selama kita sehat, kita semangat. Apakah itu ibadah, apakah itu bekerja, apakah itu cari ilmu. Karena kalau sudah sakit, ya tentunya barangkali nikmat makan berkurang. Kesempatan untuk beribadah secara sempurna juga akan terganggu kalau dalam keadaan kita sakit. Makanya itulah pada saat kita sehat, kita semangat untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian jaga muda sebelum datang tua. Kita pada saat usia muda, usia produktif, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Cari kegiatan sebanyak-banyaknya yang positif tentunya. Meningkatkan ibadah yang banyak pada saat kita muda. Karena pada mulai tua, yang itu sudah kemampuan kita sudah dikurangi oleh Allah SWT. Yang tadinya mungkin gigi utuh, sudah ada yang lepas satu atau dua. Yang tadinya penglihatan kita tajam tanpa kacamata. Ketika kita tua, ya mohon maaf, ada yang pakai sambung plus 2, plus 1, bahkan mungkin plus lebih dari 2. Ya. Sehingga pada saat kita muda, mari kita sama-sama untuk berbakti pada Allah, cari kegiatan yang sedemikian bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain. Yang berikutnya, jaga sempat sebelum datang sempit. Ya, maklum kita banyak kegiatan, ya. Apakah masih kita muda, apakah tua, pasti ada kesibukan. Kita jangan lengah. Kita sudah dibagi waktu selama 24 jam selama sehari semalam. Sudah ada jadwalnya, kapan kita istirahat, kapan kita harus ibadah. Jangan lengah sebelum kita datang repot. Di jalan juga demikian, barangkali berangkat ke kantor, pulang dari kantor. Makanya kalau Ustadz Agung guru kita itu, kalau kita lagi di perjalanan kemudian mendengar adzan, segera mencari tempat sholat, yaitu masjid. Ya, pada saat kita sempat, kalau udah kita repot, nanti aja di rumah, tahu-tahu perjalanan macet sampai rumah maghrib, wallahu alam. Kita terburu-buru sholat asarnya, ya, mendekati adzan maghrib, kan itu repot. Makanya waktu sudah dibagi habis oleh Allah. Ketika diberikan kesempatan untuk beribadah, segera ibadah. Kemudian masa sehat sebelum sakit, sudah tadi. Kemudian yang berikutnya adalah masa hidup sebelum kedatangan kematian. Itu jelas. Kalau sudah mati, kita sudah tidak bisa beramal, ya. Putus sudah, kecuali yang 3. Yang pertama, sedekah jariyah, masih mengalir kepada almarhum. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain pada saat kita hidup. Walaupun kita mengajarkan satu huruf alif, ba, tasa, kalau dimanfaatkan, insya Allah itu adalah merupakan ilmu yang bermanfaat, akan mengalir pada saat kita setelah meninggal dunia. Yang ketiga adalah anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Kita semua adalah anak Adam, ya, tidak terbatas oleh anak, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat. Kapan saja mari kita doakan leluhur kita yang sudah meninggal dunia, kakek atau uyut, ya, nenek, ayah, ibu, suami, istri, kita doakan.
insya Allah doa kita akan sampai dan akan memberikan kemuliaan, akan memberikan ketenangan di alam kubur kepada almarhum kita. Demikian juga anak-anak dari Ibu Sri Ceki Rosdianti, ada 3 orang. Jangan henti-henti untuk selalu berdoakan ibu dimanapun. Pasti itu banyak waktu di jalan, waktu itu mau ke kantor, mau ke sekolah, mau kerja. Kita berdoa, Allahumma gfir laha warahmatullahi. Insya Allah doa itu akan sampai kepada ibu kita. Demikian barangkali apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena sebagai manusia adalah ada batasnya. Itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i mursalin wa ulil syuhada was-sholihin was-sahabati wa tabi'in wa ulama'i al-mu'minin wa sholihin muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. ثم إلى جميع الوقوف والمسلمين والمسلمات والمؤمنات مما شارك العظيم والباري وبارها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ولمن اجتمعنا بالصدق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan baca surat Yasin bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان مقمحون فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب الذي جعل لكم من الأخضر نارا فإذا أنتم منه
أليس الذي أليس الذي خلق خلق السماوات السماوات والأرض بقدر بقدر على أن أن يخلق يخلق مثله بلى وهو الخلاق لا يخلق إنما أمره أمره إذا إذا أراد أراد أن شيئا يقول فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء هو إليه ترجعون سبحان صدق بيده الله كل شيء العظيم لا ترجعون صدق إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa absarik Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir laha warhamha wa biha wa anha Allahumma ighfir laha warhamha wa biha wa anha Allahumma ighfir laha wa Allahumma taqabbal al-azim wa ma halalna wa sabahna wa astaqbalna wa ma sholaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa silatan wa rahmatan nazilatan barakatan wa sabilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal ibrahim salin wa ula syuhada wa sholihin Sahabati wa tabi'in wal ulama wal amil was'alib wal muqtasid jamil muqarrabin khususan Sayyidah Syarul Qadir Jalani ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani ila jami' ahli qubur Ibu Sri Rajabi Rasjati Bidya minal muslimin wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat masyaril ardi wal maghrib wal khususan ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa jadatina wa khususan manis tabal nabi sallallahu alaihi wal ikhwan ini Allahumma arinal haqqa haqqa sunnati wa barakatuh Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala hadiyatan Bawdi minal ahli la ilaha illallah wa rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammad sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin as'aluka ijabah al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillahirrahmanirrahim jamaah Bapak Ibu-Ibu yang berkata Allah SWT
Demikian acara baca Yasin, tawasul, tahlil. Semoga doa kita sampai ke kabar rumah Ibu Si Rejeki Rosdianti binti Hadi Sadap Kondonako. Atas nama pribadi yang memimpin acara kali ini, mohon maaf kepada Allah SWT bila ada kehilapan kesalahan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Romli dan Bapak Ibu warga RT 03 RW 17 Komplek Wijaya Kusuma, Cipadung, Bandung. Sekali lagi mudah-mudahan doa kita, bacaan surah Yasin kita, tahlil kita, tahmid diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb. Dan almarhumah juga mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan wakal, sabar dan tabah. Dan kita semua tentu mengingatkan agar tadi dikatakan oleh Pak Haji Romli, ingatlah 5 hal sebelum hal itu terjadi pada kita semua. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih, dan untuk acara luring kita pada hari ini mungkin akan diakhiri. Dan ini karena juga acara daring dan banyak kolega, teman, sahabat, industri tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari Malaysia dan dari Brunei Darussalam yang ikut dalam acara tahlilan online. Mungkin dari saya kita akhir dulu secara luring dan akan dilanjutkan secara daring. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya beri kesempatan kepada Profesor Tri Indri Handini, Dekan FPBS UPI Bandung. Mungkin Teh Dini masih bergabung bersama kita. Silahkan Ibu. Ya, baik, terima kasih Kang Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andi Swirta dan keluarga juga yang seluruh hadir pada malam hari ini, baik secara daring maupun luring. Sedikit saya hanya ingin berbagi tentang persahabatan saya dengan Tenci. Begitu saya memanggil beliau. Persahabatan saya itu memang sangat unik begitu, karena saya ingat sekali ya, waktu kami selain kami ini seumur, kami mengalami pengalaman yang begitu istimewa, karena di bulan Agustus tahun 1994 kami melahirkan di waktu yang hampir bersamaan. Saya ingat betul, kami sama-sama berjalan di lorong rumah sakit Boromius waktu itu, menunggu mulas begitu. Dan karena sama-sama anak perempuan, katanya kalau anak perempuan suka lama begitu ya mulasnya. Jadi kami papasan lagi. Selain itu juga saat misalnya kontrol ke dokter begitu, karena dokter kandungan kami sama begitu. Dan akhirnya saya melahirkan duluan begitu. Baru Tenci beberapa jam kemudian Tenci melahirkan. Dan saat itu kami sama-sama di ruang persiapan persalinan, bahkan rebutan perhatian dokter. Saya panggil dok sini, nanti Tenci yang manggil dok sini begitu. Itu lucu sekali betul-betul. Dan itu menjadi pembicaraan saat kita bertemu. Jadi setelah peristiwa melahirkan itu, kami kalau bertemu selalu dalam keadaan bahagia. Dan misalnya di undangan atau di acara-acara di UPI, dan betul-betul semuanya penuh dengan senyum. Dan yang Tenci yang saya kenal itu orangnya ceria, penuh senyum, cantik, dan sangat mencintai Kang Andi. Saya sangat yakin gitu. Apalagi setelah tahu Tenci ini adalah kakak dari Ibu Ika, salah satu dosen dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Rasanya kami itu bagaikan saudara kembar, seperti saudara sekandung begitu, karena memiliki pengalaman yang sama. Selain itu juga kami sering saling menggoda di Facebook terutama. Tenci ini sangat aktif di Facebook dan selalu terlihat mesra
dengan Kang Andi dan juga dengan anak-anak gitu. Luar biasa, Tenci. Saya kenal dan saya doakan semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat tempat terindah di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Terima kasih Kang Andi atas kesempatannya dan Tenci selalu di hati saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Prof. Dini sudah memberikan testimoninya. Saya berikutnya mengundang Prof. Datu Indra, Datu Rajak. Mungkin ada kesan, kenangan, hal yang mau disampaikan terkait dengan almarhumah. Sila Prof. Datu Indra. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu Waalaikumsalam. kita mendoakan supaya Allah ya Rahmah Sri Irdani ditempatkan di Jannah Firdaus insya-Allah. Moga rohnya dirahmati Allah SWT dan moga-moga Kang Andi kita juga bersabar bersama anaknya. Ini merupakan satu hikmah kalau Allah marhamah dah pergi, dah menghadap ilahi, bukan pergi pun tapi dia berjumpa dengan Allah SWT dan kita tak tahu masa kita bila lagi. Dia dah selamat, tinggal kita je belum tentu lagi. Moga-moga kita pun dapat juga rahmat daripada Allah SWT bil husni khatimah. Kenangan saya berkawan dengan Pak Andi ni dah lama juga, 30 tahun dah. Tapi tergerak hati saya pada hujung awal tahun ni lah. Saya menjemput Pak Andi je. Lepas tu Pak Andi datang ke isteri. Dan itu kenangan terakhir saya lah di Kuala Lumpur, di Bangis selama 5 hari, 5 atau 4 hari. Dan itu kenangan terakhir saya lah bersama Pak Andi dengan arwah isteri di Kuala Lumpur. Mula-mula Pak Andi nak datang seorang je. Tapi dia bawa isteri dia dan inilah pertemuan saya terakhir lah dengan almarhumah, seorang yang sangat baik dan ikhlas dan moga dia ditempatkan bersama orang yang sehat dan juga orang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam yang penuh rahmat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Datu Indra Malaysia. Masih juga sahabat almarhumah dari Malaysia, Profesor Dr. Noriah Muhammad. Kak Nong, sila nak bagi kesan, pesan, testimoni kepada almarhumah. Kak Nong, sila dari Malaysia. Okey, dan muka saya tak nampak pula. Nampak Kak Nong, nampak. Sila. Nak muka Kak nampak tak? Nampak sangat jelas. Sila. Okey, alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum. Tapi Kak tak nampak muka Kak sendiri. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. memberi kesempatan pada Kak Nong memperkatakan sesuatu kepada Dik Sri. Alhamdulillah, selepas akak menerima berita ialah perginya seorang adik, saya kira saya agak sedih dan justru itu akak terus menulis sebuah puisi untuk Dik Sri. Asalnya biarlah akak bacakan di sini, Dik Andi, ya, boleh ya? Boleh ya? Baik. Boleh dengar semua sana? Boleh? Boleh, alhamdulillah. Okey. Pertemuan kemesraan hanya sebentar. Umpama baru seteguk air yang mendingin di tenggorokku. Ku masih terasa kehangatan mesra adik kakak. Kita bersama ke Putrajaya, bersama di Bala Ilmu, bersama di Seri Menanti. Nasi Minang yang nikmatnya sama dirasa. Nasi Arab tak selaras selera kita. Itu tanda ikatan saudara, adik dan kakak. Puasa bersama 20-23, iftarnya, sahurnya, tarawihnya. Ku kenal hati budimu seputih kasih
sedingin air mili. Kau ceria di saat kemuncak peluncuran bukuku. Senyummu terus terpapar mesra dengan sesiapa. Kau hulur tangan sebagai sahabat yang lama tak jumpa. Januari 2024, kita bersua kembali. Dingin segar di kota Bandung. Wismamu kuhuni, seenak dingin silir bayu di tempatmu. Kau menemaniku di gawat darurat. Sore hingga ke malam, tanpa risih. Kita terus bersama hingga aku tinggalkan Bandung penuh cerita dan peristiwa. Mesra memekar lagi di Labuan Bajo. Sepekan bersama menyubur kasih antara kita. Lambaian terakhir di bandara. Semoga bersua di lain masa. Namun hati ini bergoncang tegar. Denyutan nadi terhenti. Kau pergi tanpa pamit. Pemergianmu amat terasa. Umpama irisan tajam yang tak mungkin pulih. Tenanglah, Dik Sri di sana. Akak akan menyusul entah bila. Kau tinggalkan kasih keluarga. Apakah daya? Allah penentu segala. Tabahlah di Andi. Tabahlah hati putri putra tercinta. InsyaAllah bersama di surga. Kak Nam. Terima kasih di Andi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak, puisinya luar biasa dan sangat Agak sedih sesuai sekali. Sedih. Okay. apa yang berlaku selama Kakak nongke dengan Abang Gajali ke Bandung, disertai oleh istri. Terima kasih Kak sekali lagi di atas testimoninya. Saya ingin memberi peluang kesempatan kepada juga sahabat almarhumah dari Brunei Darussalam. Di sini hadir Profesor Dr. Haji Awang Asbol bin Haji Mail. Prof. Haji Awang, sila bagi testimoni, mungkin ringkas juga. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terlebih dulu saya mengucapkan takziah lah dan rasa simpati yang amat mendalam kepada Pak Andi dan juga kepada anak-anak dan kaum keluarga, kerana Pak Andi dan Ibu Sri merupakan kawan yang rapat. Jadi sejak permulaan kita berkenalan dalam tahun 1950-an, seperti yang dikatakan oleh Dato' Abdul Razak tadi, mungkin telah mencapai 30 tahun persahabatan kita. Jadi itulah pertemuan saya. Kalau orang Brunei mengatakan bahawa saya sudah berulang alik ke Bandung. Tidak terhitung berapa kali sudah saya datang ke Bandung. Dan setiap kali saya datang ke Bandung memang masih terbayang di kepala saya bagaimana layanan Pak Andi dan juga Ibu Sri dalam kita berkunjung dengan rangka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bentuk ilmiah. Ibu Sri kepada kami sekeluarga semasa datang ke Bandung. Begitu juga masih terbayang di kepala saya Pak Andi sebagai sahabat bersedia untuk datang ke Brunei semasa majlis perkahwinan, salah seorang majlis perkahwinan saya ke Brunei. Jadi saya rasa ini satu yang memang sukar untuk dilupakan. Jadi apa yang saya harapkan sama-samalah tabah dalam menghadapi cubaan Allah Ta'ala yang memang hikmat di sebaliknya itu. Jadi dengan itu saya akhirkan ketika saya ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan ruh Ibu Sri tergolong dalam orang-orang yang beriman. Amin. Terima kasih Prof. Haji Awang Asbol bin Haji Mail dari Brunei Darussalam di atas testimoni, kesan, kenangan, termasuk juga pesan kepada kami yang ditinggalkan. Masih dari Brunei Darussalam, Puan Hajah
Dayang, Buntar, mungkin ada juga testimoni Rengka, sila, Puan Haja. Terima kasih, Dr. Pak Indi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia rekan-rekan dan sahabat andai yang saya hormati sekalian. Dalam kesempatan di malam yang mulia, yang penuh rahmat, saya mengucapkan salam takziah kepada dan rasa sympati yang amat mendalam kepada Dr. Pak Indi dan keluarga atas kepergian seorang yang sangat-sangat dicintai dan disayangi, yaitu Ibu Sri Rezeki pada 28 Oktober 2024. Kemergian beliau yang dirasa macam sekelip mata cukup sangat memeranjatkan kami. Seolah-olah berita ini tidak percaya kepada saya dan suami serta keluarga saya atas ketegaan beliau. Kemesraan, keramahan, kelembutan Ibu Sri sepanjang pergaulan dari sejak pertemuan kali pertama saya dengan beliau hinggalah semasa seminar sambil belajar di Labuan Bajau hingga hari ini masih terasa mendalam di jiwa dan sanubari saya, suami dan keluarga. Pemedulian dan layanan beliau dicurahkan kepada kami suami istri dan keluarga penuh dengan prihatin, mesra, rasa kasih sayang dan penuh rasa hormat menghormati, melengkapi sempadan sebagai sahabat, bahkan bagai ikatan keluargaan dan persaudaraan yang bertaut rapat. Kemesraan, gurau senda masih nyurang terbayang, terdengar-dengar di telinga. Gelak ketawa, senyum manis. Ibu Sri masih terbayang-bayang di mata saya. Memang tidak pernah luput dan padam dalam ingatan saya dan suami serta keluarga saya apabila setiap kali sering berkunjung ke Bandung. Oleh yang demikian, kebaikan dan jalinan silaturahim kami yang dipupuk sekian lama bersama Ibu Sri, Dr. Pak Indi dan keluarga, mudah-mudahan ia membuahkan banyak ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan memberikan rahmat, berkat, keberkahan serta hidayahnya kepada Ibu Sri dan Dr. Pak Indi sekeluarga. Untuk akhirnya didoakan mudah-mudahan roh Ibu Sri sentiasa mendapat rahmat, tergolong orang-orang yang beriman, beramal saleh dan saleha, dan dimasukkan ke dalam surga Firdaus dan dalam keadaan usul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Puan Haja Dayang Buntar dari Brunei Darussalam di atas testimoni persahabatan, kenangan kepada almarhumah. Berikutnya sedianya Profesor Dr. Agus Mulyana, Dekan EPPS UPI mau memberikan testimoni juga, tapi beliau mengkonfirmasi sedang dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Mudah-mudahan selamat perjalanannya. Dan mungkin berikutnya Profesor Dr. Lely Yulipar
juga sahabat almarhumah, dan Profesor Dr. Yupar adalah dosen di program studi pendidikan sejarah UPI. Silahkan Teh Leli, barangkali ada testimoni yang mau disampaikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyapa dulu koleha kami yang ada di Brunei, Prof. Asbol, kemudian juga Pak Datuk Rajak, dan ini Ibu Dekan ya, Prof. Dini. Teh Leli baru tahu ternyata ada kisah yang luar biasa gitu kan ya, bersahabat juga. Teteh baru tahu sungguh. Dan apa yang dikatakan Prof. Dini itu beririsan sekali ya, betul, beliau itu seorang yang ceria, selalu ingin tampil cantik gitu kan ya, dan karena memang cantik gitu kemudian eh, rasa cintanya itu pada Kang Andi itu benar-benar sangat diekspresikan gitu kan ya, baik dalam keseharian yang Teteh kenal 39 tahun ya, kalau tadi Prof Dini 35, Teteh itu 39 tahun, karena selain jadi adik kelas juga beliau itu sempat saya ajar juga ketika saya baru jadi dosen muda gitu. Jadi banyak hal yang tidak bisa sebenarnya kenangan itu saya ucapkan dalam 2 menit, tapi saya ingin menyingkatnya. Saya kaget sekali saat itu saya sedang ada di Portugal akan makan siang Kang Andi. Sampai akhirnya jadi tidak berselera gitu kan. Makan siang saya masih berharap ada kesalahan nama gitu kan, karena yang saya tahu kan kalau Enci itu namanya Sri R. Rosdianti gitu kan, sedangkan di WA itu kan Sri Rejeki gitu ya. Saya pikir itu bukan Sri Rejeki Rosdianti gitu, tapi ternyata dikatakan istri dari Pak Andi Suwirta ya, Teteh jujur saja terhenyak dan menangis gitu kan ya itu. Di dalam 39 tahun saling kenal itu, kalau bertemu itu topik pembicaraannya itu hanya sekitar itu saja, Kang Andi, anak-anak, tugasnya di sekolah, itu saja. Dan Masya Allah selama 39 tahun, seingat kami, saya tidak pernah sekalipun berselisih paham. Tidak pernah sekalipun misalnya dia menyinggung perasaan saya, mudah-mudahan saya juga begitu gitu kan. Ini sangat sangat indah sekali pertemanan yang seperti ini gitu. Dan keceriaannya itu saya pikir suka membangun sebuah suasana dimanapun beliau berada gitu. Dan insya Allah sebagai seorang muslimah, Teh Leli bersaksi ya, dia seorang yang soleh. Apalagi saya mendengar dari Kang Andi bahwa beliau meninggalnya itu kena musibah itu karena memang akan mendampingi Kang Andi ya, untuk mungkin ada JR ya untuk wisuda gitu. Saya pikir itu adalah dalam rangka pengabdiannya kepada suami, padahal kan itu sudah sore kan, lebih dekat ke rumah untuk pulang ke rumah sebenarnya. Nah, insya Allah jika Kang Andi, insya Allah ya Kang Andi ridho dan ikhlas gitu kan ya. Kemudian Enci juga dalam rangka ingin mendampingi suami, eh, eh, sahid lah kalau menurut Teteh gitu kan ya. Dan eh, apalagi insya Allah Kang Andi ridho dan ikhlas pada suami, itu shortcut bagi seorang istri untuk jalan masuk surga gitu. Jadi di mata Teh Leli, dia itu seorang adik, pernah menjadi mahasiswa, seorang teman, seorang sahabat. Dimanapun kami bertemu, jadi mirip apa ya, lengket selalu gitu kan, selalu ingin berfoto, berpelukan. Tapi itu tadi, pembicaraan kami itu sekitar Kang Andi, anak-anak, sekolah gitu kan ya, pekerjaan dia sehari-hari. Dan saya melihat cukup dekat juga beliau itu dengan anak didiknya gitu kan ya. Itu Kang Andi insya Allah beliau sudah sempurna ya. Malahan kita ya belum tentu ya. Kita meninggal dengan cara apa, di mana, kapan. Kalau beliau, bahkan saya mendengar ribuan orangnya ketika wisuda itu mendoakan beliau ya. Masya Allah, dan Kang Adi pun pada akhirnya bisa wisuda. Terakhir kami ingat beliau itu eh, berjaprian pada saya ketika sidang tertutup karena ingin memberikan kejutan, memberikan bunga pada Kang Andi, dan beliau bilang, Teh Leli, Kang Andi tuh melarang saya datang katanya karena mungkin takut apa namanya membuat repot ya, atau mungkin secara psikologi ada sesuatu yang mungkin
takut jadi Kang Andi kalau ada Enci itu apa namanya beda ya mungkin konsentrasinya gitu. Sehingga ketika sudah sidang selesai, ya saya yang memberitahu Enci, Ci, silahkan masuk gitu kan ya. Sehingga dan saya pun memvideokannya, masih saya simpan videonya itu. Dan ketika sidang terbuka pun saya sebagai penguji gitu kan mungkin aneh ya orang lain sebagai penguji kok menangis gitu kan ketika berpelukan dengan istri yang diujinya gitu karena saya tahu kelegaan Enci menunggu sekian lama suaminya untuk bisa meraih gelar doktor yang sesungguhnya Kang Andi sudah sangat pantas menjadi doktor sudah sejak lama tapi takdir Allah yaitu tadi ketika Kang Andi akan diwisuda beliau alhamdulillah sudah menghantarkan Kang Andi pada gelar akademik tertinggi. Itu Kang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Leli. Sekaligus juga memang Teh Leli ini penguji saya jadi penuh kenangan ketika istri juga memberi kejutan kepada saya dalam ujian sidang tertutup maupun terbuka. Terima kasih Teh Leli. Bapak Ibu mengingat waktu dan masih ada satu lagi yang akan memberikan testimoni melalui video yaitu dari Pak AJ Jamaludin. Ini adalah teman di SMP, SMA, Lab School UPI, teman almarhumah. Dan sebagai info, mengingat waktu yang terbatas, mungkin kalau Bapak Ibu nanti ada punya juga video singkat, silahkan dikirimkan kepada saya sebab nanti ini akan diedit videonya dan nanti juga akan di-share kalau ada testimoni ataupun ucapan kesan pesan kepada almarhumah melalui video setelah acara ini. Mari kita saksikan testimoni dari Pak Haji Jamaludin yang akan disampaikan melalui video. Pak Esa, mohon dibantu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ibu Sri Erosdianti, bagi kami, keluarga besar SMA Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia, beliau adalah teman, sahabat, dan juga guru terbaik bagi kami yang selalu memberikan contoh dan suri teladan bagi kami. Beliau sangat berdisiplin dan selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan semua kegiatan dan juga beban yang beliau emban. Beliau sangat serius dalam mengerjakan segala sesuatu hal dan sangat maksimal dalam mencapai tujuan yang ingin beliau raih. Kami berdoa semoga beliau husnul khotimah, tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya dan diampuni segala dosa perdosanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu video terakhir mungkin mohon disaksikan sabar Bapak Ibu. Pak Esa dari Profesor Dr. Haji Endang Komara, Rektor Uninus, di mana almarhumah adalah juga alumnus S2 di Uninus. Pak Esa, masih sempat? Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Izinkanlah saya untuk menyampaikan testimoni untuk Allahu Yarham Ibu Sri Rejeki Rosdianti SPD MMPD, wafat 28 Oktober tahun 2024. Saya mengenal beliau dari tahun 2007 sejak berdirinya Aspensi dan sekaligus waktu itu pelantikan di hotel di depan Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau sosok pekerja keras, santun dan keibuan. Apabila saya mengirim WhatsApp kepada suaminya, Kang Dr. Andi Suwirta M.Hum, beliau selalu membantu untuk membalasnya, apapun permasalahan yang saya tanya. Suatu ketika ada seminar di Universitas Islam Nusantara, mendatangkan narasumber dari Universitas Islam Malaysia. Beliau minta dicarikan tesisnya di SPS Uninus, karena beliau
lulusan S2-nya tahun 2012. Sampai sekarang belum diketemukan karena sudah hampir 8 dengan 4 berarti sudah hampir 12 tahun. Kemudian izinkanlah saya untuk menyampaikan salah satu hadis. Anna Rasulullah qala idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihun yad'u lahu. Rawahu Muslim. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kita doakan, mudah-mudahan Allahu yarham Ibu Sri Rejeki Rosdianti diampuni dosa dan kehilapannya dan dimasukkan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Haji Endang Komara. Bapak Ibu, mengingat waktu yang terbatas, sekali lagi sekiranya ada video singkat terkait dengan testimoni kepada almarhumah, silahkan jangan sungkan-sungkan kirimkan kepada kami untuk kami edit dan kami share nanti bersama, apakah secara langsung ataupun melalui video testimoni dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih di atas kehadiran Bapak Ibu mau mendoakan acara tahlilan pada malam hari ini, termasuk juga testimoni dari beberapa sahabat almarhumah. Semoga doa kita termasuk juga testimoni yang Bapak Ibu berikan akan juga merupakan pahala, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengakhiri acara ini, marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Bapak Ibu, sekali lagi teman-teman dari Brunei, dari Malaysia, termasuk dari Indonesia, Pak Dr. Taruna Sena, terima kasih juga Kaprodi yang terus join, dan yang lainnya. Insya Allah kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin pamit Prof. Nur ya.